Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Dina Haniatun Nikmah dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. Apa kabar grup? Gimana kabarnya? Semoga puasanya lancar ya. Ya. Oke, saya akan mencoba memaparkan materi yang berjudul nilai waktu uang. Time value of money. Ada 5 sub pembahasan. Yang pertama tentang uang, yang kedua waktu uang, yang ketiga nilai waktu uang nomor 2 itu ya, yang ketiga ada future value, yang keempat ada present value atau waktu saat ini. Yang future value itu waktu yang akan datang, nilai waktu uang yang akan datang. Yang kelima penentuan tingkat suku bunga. Kita memasuki pembahasan yang pertama, uang. Uang itu kan dikenal sebagai alat pembayaran lah, alat untuk membayar atau alat untuk tukar menukar barang atau jasa. Nah, uang ini muncul dikarenakan sebagai ganti untuk sistem barter yang dinilai sudah tidak efektif lagi. Karena kan kalau barter itu kan susah ya untuk menemukan yang cocok sama cocok. Jadi digunakanlah uang untuk mempermudahnya. Kemudian uang itu mempunyai fungsi. Lah, fungsinya itu ada 2. Yang pertama itu fungsi umum. Yang kedua fungsi turunan. Fungsi umumnya itu yang pertama itu sebagai alat tukar barang atau jasa. Yang kedua sebagai alat satuan hitung. Yang ketiga sebagai penyimpan nilai atau valuta. Kemudian setelah tahu fungsi umumnya, kita ke fungsi turunannya. Di sini ada yang saya sebut ini ada 4 fungsi turunannya. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran yang sah. Kedua itu sebagai alat pemindah, alat pemindah aset. Nah, kan kalau dengan uang kan bisa untuk kayak investasi atau membeli saham lah, itu yang dinamakan sebagai alat pemindah aset. Kemudian setelah mengetahui yang kedua itu ada yang ketiga itu sebagai penimbun kekayaan. Lah, sebagai penimbun kekayaan ini uang kan bagi sebagian orang yang mempunyai uang berlebih atau ya ibaratnya kaya lah ya, kan tidak mungkin dihabiskan langsung ya. Jadi lebihannya itu bisa untuk ditabung atau didepositokan. Lah, itu yang namanya penimbunan kekayaan. Kemudian yang keempat ada penyokong perekonomian. Lah, setelah tahu fungsinya, kita akan membahas tentang jenis uang. Nah, di sini ada 3 jenis uang. Yang pertama giral, yang kedua kartal, dan yang ketiga kuasi. Nah, giral ini contohnya cek, kemudian giro, dan telegrafik. Nah, sedangkan kartal itu jenis contohnya uang kertas dan uang logam. Nah, uang kuasi ini contohnya itu deposit berjangka dan tabungan. Saya tidak menyebutkan pengertian dari masing-masing jenis uang ini karena kalian bisa cari sendiri di Google. Kemudian setelah membahas tentang uang, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu nilai waktu uang. Nah, nilai waktu uang, nilai itu sama dengan harga lah ya, harga. Waktunya itu ada 2, masa
yang akan datang. Nah, pengertian nilai waktu uang sendiri waktu uang adalah sejumlah nilai uang yang dimiliki. Saat ini akan lebih berharga dibanding dengan harga uang yang akan datang. Nah, pengertian dari nilai uang itu sejumlah nilai uang yang dimiliki saat ini akan lebih berharga dibanding dengan harga uang yang akan datang. Nah, ini kenapa disebutkan seperti itu? Karena contoh uang 1 juta masa kini, apakah nilainya sama dengan uang 1 juta ya 5 tahun mendatang? Nah, uang 1 juta masa kini mendatang, uang 1 juta masa kini lah. 1 juta masa kini ini bisa buat beli apa? Contoh 1 juta masa kini itu bisa buat 3 gram emas. Apakah 5 tahun mendatang dengan uang 1 juta kita masih bisa membeli 3 gram emas dengan uang 1 juta? Kan mesti nilainya itu sudah berubah. Nah, itu yang dinamakan nilai waktu uang. Nah, kemudian untuk mengukurnya juga bisa dengan apa ya, kayak ada contoh lagi, kamu bekerja di suatu perusahaan, kemudian kamu diberi pilihan, kan kamu mau mendapat bonus dari perusahaan itu 1 juta, 10 juta lah, 10 juta bonus 10 juta dari perusahaan. Nah, kamu diberi pilihan mau diambil saat ini atau 1 tahun mendatang. Nah, untuk mengetahui itu kan ada hitung-hitungannya ya. Nah, itu bisa menggunakan rumusnya itu future value, nanti kita bahas. Lah, karena kan tadi diberi pilihan mau ambil sekarang tahun ini apa tahun yang mendatang. Nah, kita bisa mengukur dengan rumus tadi, yaitu future value, bahwasanya nilai sekarang itu akan lebih menguntungkan. Karena apa? Karena dengan kita mengambil sekarang, kemungkinan kita kan bisa menginvestasikan. Lah, karena kita menginvestasikan, mungkin saja nilainya akan bertambah.
Kan kalau investasi kan itu ada pembagian labanya. Jadi kalau kita ambil sekarang, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sedangkan kita kalau ngambilnya itu tahun depan, kan kita tetap aja akan mendapatkan 10 juta. Sedangkan kita kalau ambilnya sekarang, tahun sekarang, kita bisa mendapatkan lebih dari 10 juta karena kita bisa melakukan investasi. Pada intinya seperti itu. Kemudian setelah saya menjelaskan secara singkat tentang pengertian nilai waktu uang, kemudian kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang future atau nilai uang yang akan datang. Nah, dari nilai uang yang akan datang ini ada rumusnya ya. Pokoknya kalau future value itu intinya itu nilai uang yang akan datang. Mengukur nilai uang yang akan datang. Future value ini ada rumusnya ya. Rumusnya itu future value atau FV sama dengan BO plus dalam kurung 1 per R N. Nah, ini rumus dari future value. Oke, ada contoh soal. Nah, ini contoh soalnya ya. Sebuah perusahaan memperoleh pinjaman modal dari suatu bank sebesar 5 juta untuk kepentingan membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun yang dikenakan 18%, dikenakan bunga ya, di situ dikenakan bunga 18% per tahun. Berapakah yang harus dibayar 5 tahun mendatang? Nah, tentukan future value. Di sini kan udah ada soal ya, berarti diketahui PO-nya 5 juta. Oke. Keterangan dari rumusnya itu bisa dilihat di PPT ya, untuk mempersingkat waktu. Kemudian N-nya itu 5 tahun, R-nya itu 18% per tahun. Nah, jawab. Ditanya jawab. Sama dengan tadi kan rumusnya N, berarti 5 juta plus 0,18. Lah, ini kan tadi kan 18% sama dengan 0,18 ya. Dan N-nya itu 5. Nah, bisa dihitung 5 juta 1 plus
0,1 pangkat 5. Tadi saya sudah menghitung, itu hasilnya 2,287. Nah, sama dengan 11, 4, 3, 8, 7, 8, 9. Nah, ini hasilnya. Ini jadi seperti ini penghitungannya ya. Kemudian setelah mengetahui tentang future value, yang selanjutnya itu ada keempat, berarti present value. Nah, ini waktu masa kini. Nah, rumusnya itu PF sama dengan 1. Nah, tadi itu plus R, dibalik aja lah ya, kayak jadi kita bisa lah, ini rumusnya. Ini future PF sama dengan future value dibagi 1 per R pangkat N. Nah, ini rumusnya dari present value. Kita bisa ambil contoh dari soal yang tadi, tapi kita sedikit ya. Kalau dari soal yang tadi kan berarti kan diketahui sama dengan 11, 7, 8, 9. Nah, kemudian tadi berarti R-nya 18%, pada sama aja, N-nya itu 5. Nah, ditanyakan itu PF. Jawab PF sama dengan per 2 per R N. Nah, caranya itu kayak tadi lah ya. Berarti kita tulis, kan tadi diketahui F-nya itu 11, 438,789. Nah, kita masukin aja 1 per R pangkat N sama dengan 11, 438, 789 per, kan tadi 1 per R nya berarti kan 0,18 ya. Nah, berarti kan tadi ketemunya berapa tadi? Ininya 5. 2, berarti kan 2,287. Nah, sama dengan 5 juta. Nah, ini dari, nah ini yang future value, yang ini yang present value. Nah, kemudian setelah mengetahui tentang
present value dan future value. Yang selanjutnya itu penentuan tingkat harga, tingkat suku bunga. Suku bunga. Nah, suku bunga ini tadi mana. Oke, suku bunga ya. Suku bunga itu bisa diambil pengertian harga yang kita bayangkan, yang bayarkan sebagai sebagai yang salah. Suku bunga berarti harga yang dibayarkan oleh peminjam dana Nah, suku bunga itu harga yang dibayarkan oleh peminjam dana kepada pemilik dana sebagai ganti jasa dari peminjaman dana tersebut. Suku bunga dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran dari suatu mata uang di negara. Tingkat suku bunga juga dipengaruhi oleh tingkat bursa efek. Kemudian ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu kebutuhan dana. Yang kedua, target laba. Jaminan kualitas. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Sebenarnya ada banyak ya, tapi saya sebutkan 4 karena
keterbatasan waktu ya, karena ini udah terlalu panjang, saya takutnya nanti susah nguploadnya. Sekian presentasi dari saya, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Kalau belum paham bisa dibaca di makalah atau enggak di PPT-nya. Wassalamualaikum.